Perkenalkan, nama saya Rizky Emanuel dengan NIM 2210417628, dan di kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas metode penelitian bisnis dalam menjelaskan proposal skripsi. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Apa itu proposal skripsi? Proposal skripsi adalah suatu bentuk rancangan atau usulan penelitian yang akan disusun seorang mahasiswa mengenai bahan penelitian untuk pembuatan skripsi. Bab 1. Pendahuluan. Pengertian pendahuluan merupakan langkah-langkah untuk melakukan penelitian. Di bab 1, pendahuluan ini berisikan terdiri dari latar belakang dengan adanya tujuan penelitian, rumusan masalah, batas masalah, dan sistematika penulisan. Oke, jadi masuk ke 1.1 ada yang namanya latar belakang. Jadi di sini latar belakang berisi tentang yaitu hal-hal yang menjadi dasar dalam pemilihan topik atau permasalahan yang dibahas dalam makalah. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah dan cara menyajikan masalah dengan merujuk pada sumber-sumber yang relevan. Oke, jadi itu yang titik 1 mengenai latar belakang. Masuk ke 1.2 itu adanya tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian secara umum adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Oke, jadi sebagai pengembangan pengetahuan yang sudah ada. Oke, masuk ke 1.2 rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Artinya, masalah-masalah apa yang menjadi latar belakang penelitianmu ada dan harus diteliti. Masuk ke 1.4 itu adanya manfaat penelitian. Oke, jadi adapun fungsi dari manfaat penelitian dalam skripsi, di antaranya itu ada sebagai berikut ya: memberikan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan topik yang mirip dengan tetap mencari celah dari penelitian sebelumnya yang dapat lebih dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Oke, jadi itu ya. Sekarang masuk ke bab 2, tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis ini merupakan pendekatan teori yang digunakan penelitian untuk menjelaskan persoalan penelitian. Dalam bab ini, peneliti akan dijelaskan tentang komunikasi kelompok dan sistematika. Jadi itu tinjauan teoritis dalam pengertiannya. Masuk ke 2.1 ada namanya landasan teori, kawan-kawan. Nah, jadi landasan teori ini adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori ini biasanya membuat teori-teori dari hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian digunakan sebagai kerangka teori peneliti untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Oke, masuk ke titik penelitian terdahulu, yaitu adanya upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru. Untuk penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian. Selanjutnya di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta memajukan orisinalitas dari penelitian. Oke, jadi itu ya tadi. Sekarang kawan-kawan masuk ke 2.3 adanya hipotesis penelitian. Jadi apa sih pengertian dari hipotesis penelitian? Oke, di sini saya menjelaskan pengertian tersebut.
Menurutnya, pengertian hipotesis penelitian adalah pernyataan ataupun terdahulu yang sifatnya sementara. Jadi sifatnya sementara ya kawan-kawan, atau tentatif. Nah, di mana dugaan tersebut berisi mengenai masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah. Jadi kebenarannya masih lemah atau belum terbukti benar. Nah, jadi belum terbukti benar ya, kayak kurang bagus lah ya, sehingga harus diuji lagi secara empiris. Nah, jadi itu adalah pengertian dari pengertian dari proposal skripsi dalam metode penelitian bisnis. Sekian dari saya, tugas dari Pak Adi Mursalim. Saya berterima kasih kepada beliau yang sudah memberikan tugas ini, dan saya membuat tugas ini dengan senang hati dalam menjelaskan proposal skripsi dalam penelitian bisnis. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Thank you. Bye-bye.